Salam cerdas selaras para tandhapan di seluruh Nusantara. Bertemu kembali dengan saya Hyang Weldo. Sudah lama saya tidak pernah mengupload video atau konten yang baru dikarenakan beberapa hal sehingga tidak punya kesempatan atau mungkin belum ada video-video yang sempat diedit untuk siap ditayangkan. Nah, kali ini saya mencoba untuk melihat kembali simpanan-simpanan video dan ternyata saya temukan ada video yang tersisa dari acara saya ketika didaulat untuk berbicara dalam acara layar literasi oleh Mas Bambang Prakoso, dosen JIV FISIP WKS. Ya, dalam dialog ini dimoderatori oleh Firman Umar Hidayat, Ketua Perhimpunan Mahasiswa UNER, dan narasumbernya Mas Kuswanto, Ketua Yayasan Tokoh Literasi Nasional dan Aktivitas Pendidikan Jawa Timur. Kemudian Galang Gareldi, Ketua Program Studi Ilmu Politik WKS, sekaligus sebagai pengamat politik. Dan Wibowo Purnomo Hadi, Pustakawan Senior Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya. Nah, semoga dengan video yang sempat terekam ini ya mungkin hanya bisa dijadikan 2 konten, karena sebetulnya dialog di acara layar literasi ini cukup panjang, mulai dari jam 2 siang sampai jam 8 bahkan jam 9 malam. Itu bisa dibayangkan berapa jam. Dan ada 3 video yang siap untuk mengabadikan dialog ini. Namun pada akhirnya diketahui ternyata 2 video yang lain itu memang terekam secara menyeluruh, namun tidak ada suaranya di dalamnya. Jadi 2 video tadi gagal, dan kita merasa menyesal dengan kejadian semacam itu, karena kita nggak punya catatan-catatan dokumentasi apapun tentang dialog tersebut. Tapi untungnya masih ada yang kebetulan di antara peserta yang iseng-iseng menyuting, tapi celakanya dia tidak terekam secara menyeluruh, bahkan di akhir rekaman juga mengalami problem yang sama, yaitu kehilangan suara. Nah, oke, sekalipun tersisa, mari kita coba untuk mengangkatnya sebagai konten kali ini. Semoga bisa memberikan inspirasi lebih jauh dengan video ini. Rahayu, merdeka. Inti daripada la haula wala quwata illa billah. Kalau ada orang bilang saya baru saja membakar kertas, kata-kata itu salah atau benar? Salah. Hah? Salah. Salah, kenapa? Karena yang membakar kertas apinya, bro. Ya, betul. Jadi yang kita lakukan bukan melakukan, ya, tapi memadukan. Jadi perkataan yang kita ucapkan, saya mempertemukan kertas dengan api. Kekuatan membakar dan kekuatan terbakar sudah ada dalam alam. Kita mengenali kekuatan-kekuatan itu dan memadukannya untuk kepentingan tertentu, sehingga kita bisa nanak nasi, bikin kopi, dan lain sebagainya. Itu karena pengetahuan kita tentang
setiap elemen-elemen yang ada di alam semesta ini. Kalau sampai sudah bisa mengendalikan alam ini, apa enggak seperti kekuatan Tuhan juga? Luar biasa. Kalau paranormal mampu membuat tidak hujan dan hujan, itu pakai dupa dia, pakai mantra dengan keyakinan tertentu. Kadang berhasil, kadang tidak. Tapi seorang spiritualis mampu tanpa apa-apa. Jangankan kok hujan, tsunami bisa diciptakan. Tapi tidak akan melakukannya itu kalau tidak sungguh-sungguh dibutuhkan. Ya. Seperti halnya yang dilakukan Nabi Nuh dengan banjir besar. Yang membuat banjir besar itu bukan Tuhan, tapi kemarahan Nabi Nuh. Karena Tuhan nggak punya marah sama sekali. Bagaimanapun besarnya dosa manusia, tidak akan mengalahkan kesabaran dan kasih sayang Tuhan. Ya. Jadi kemarahan Tuhan tidak akan pernah tersentuh sedikitpun oleh kelakuan manusia yang bejat sekalipun. Tapi yang namanya manusia butuh dimarahi, butuh dihukum. Ya. Nah, untuk menghukum itu, ya Tuhan nggak tahu. Yang tahu siapa? Yang tahu ya sesama manusia. Maka Tuhan menghukum manusia lewat kemarahan orang-orang yang paling sabar dalam kehidupan ini. Nabi Nuh itu cukup sabar. 500 tahun berdakwah, gagal total. Bahkan anaknya juga, anak istrinya ikut keluar dari jalur. Ya sudah, Nuh bilang tenggelamkan mereka, sudah nggak produktif lagi. Dan keinginan Nuh disetujui Tuhan. Oke, kemarahanmu memang ukuran maksimal, ukuran minimal untuk manusia. Begitu pula orang tua, kemarahan orang tua bisa jadi kemarahan Tuhan bagi anak-anaknya. Enggak? Jadi tadi mungkin udah melebar jauh nih, tapi tadi yang mau ditanyakan lagi apa? Bedanya ruh. Oh, ruh dengan tubuh jelas beda, ya. Ruh dia tidak bisa eksis tanpa tubuh. Ruh dan tubuh itu saling membutuhkan. Karena tidak ada esensi tanpa bentuk. Semua esensi pasti berbentuk dalam keadaan sesederhana apapun. Begitu pula keberadaan Tuhan. Tuhan sebagai esensi, dia juga membutuhkan bentuk. Ya ini. Isi dan bentuk tidak terpisah. Ya, tuh sama dengan ruh dan tubuh. Hanya ruh itu kekal, tubuh tidak. Sehingga tubuh pun untuk mengikuti kekekalan tubuh, kekekalan ruh, maka dia harus siap diganti, siap diperbaharui. Jadi kematian itu adalah peristiwa pembaharuan demi kekekalan itu sendiri. Sebab kekekalan tanpa pembaharuan bisa dibayangkan. Wong sistem yang sampean pakai itu juga selalu diperbaharui. Ya. Begitulah kehidupan. Wong tidur itu aja sendiri juga merupakan pembaharuan. Kalau tidur itu pembaharuan terhadap tubuh, maka kematian adalah pembaharuan terhadap jiwa. Sedangkan ruh nggak butuh pembaharuan apa-apa. Dialah yang menjadi basic dari semua keberadaan. Ya. Jadi yang seperti siang dan malam tadi ya, seperti yang bilang tadi, hanya ilusi, tidak ada. Kalau andainya siang dan malam itu ada, suruh siang dan malam itu datang bersama-sama.
Kalau jika siang dan malam tidak mampu datang bersama-sama, berarti dia tidak ada. Berbeda dengan ruh dan tubuh. Keduanya bisa dihadirkan bersama-sama. Ruh dan tubuh harus selalu berhadir bersama, tidak bisa dipisahkan. Itu sebagaimana yang diperlihatkan oleh Syekh Siti Jenar ketika dipanggil oleh wali-wali di Demak. Ketika Syekh Siti Jenar dipanggil, dia bilang, Syekh Siti Jenar nggak ada, yang ada Tuhan. Ya. Akhirnya sekarang Tuhan yang dipanggil. Tuhan nggak ada, yang ada Syekh Siti Jenar. Akhirnya dipanggil keduanya, baru bisa datang. Artinya apa? Ruh dan tubuh itu harus dipanggil kedua-duanya. Nggak bisa datang kalau hanya ruhnya saja atau tubuhnya saja. Itu yang ingin ditunjukkan oleh Syekh Siti Jenar tentang eksistensi kita. Syekh Siti Jenar mengajarkan sesuatu yang realitas. Cuma pada saat itu banyak orang yang tidak memahami peristiwa-peristiwa, pernyataan-pernyataan spiritualitas. Sebetulnya hal-hal yang sangat normal dan jelas. Di sana Syekh Siti Jenar tidak mengaku sebagai Tuhan. Dia mengatakan aku. Kata-kata aku tuh bukan aku badan. Aku ruh, ya kan? Bukan aku badan. Jadi itu hal yang normal. Kalau wali-wali saat itu tidak mampu memahami, itu keterbatasan wali-wali. Yang saat ini wali-wali tadi kan dipuja-puja. Iya, tapi Syekh Siti Jenar dilupakan. Padahal dia gurunya wali-wali. Syekh Siti Jenar luar biasa cerdasnya. Nggak ada orang yang menyamai dia. Wali-wali aja sampai kebingungan. Kecuali satu, Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo itu muridnya Syekh Siti Jenar. Ya, jadi itu peristiwa ruh dan tubuh. Tadi sampai mau bilang apa lagi tadi? Human animalism. Oh ya. Ya. Yang banyak melukis dan tema lukisannya saat mungkin yang dilihat sama Mas Bambang ini bertemakan human animalism, yaitu manusia binatang. Di sana yang menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa manusia dengan binatang sebetulnya tidak ada bedanya. Manusia dan binatang itu betul-betul sama. Bahkan kalau kita teliti dari segi sejarah perjalanan manusia, manusia tuh kalau kita lihat dalam genus manusia yang disebut Homo, ya kan, ada berapa Homo sebelum Homo sapien? Ada Homo Neanderthal, ada Homo Pithecanthropus erectus, dan banyak sekali. Dan mereka keluarga kita. Termasuk simpanse itu merupakan saudara sepupu kita. Karena nenek moyang kita dan simpanse itu merupakan kembaran dari orang tua yang sama. Yang satu melahirkan spesies sapien, yang satu melahirkan simpanse. Jadi kita sebetulnya nggak jauh beda, secara biologis nggak jauh beda. Hanya ada perbedaan spesies. Spesies ini bisa kita peroleh berdasarkan adanya revolusi kognisi, revolusi kecerdasan yang kita dapatkan. Sebelum itu kita nggak punya kecerdasan apa-apa yang bersifat intelektual. Jadi sampai saat ini pun, sekalipun kita sudah disebut sapien, lebih baik daripada homo-homo yang lain, kita masih belum jauh beda dengan mereka. Bahkan keberadaan manusia itu lebih parah daripada binatang. Monyet-monyet masih mampu menyayangi anak-anaknya, bangsa-bangsanya. Manusia tidak bisa saling membunuh sesama umat manusia. Bahkan bisa saling melenyapkan hanya perkara
perbedaan paham, perbedaan agama, perbedaan ideologi, manusia lebih ganas di sini. Lalu apa yang membuat manusia lebih baik dari binatang? Kalau kita melihat dari sini, kalau ada yang mengatakan bahwa akal pikiran kita itu yang membedakan kita dari manusia, apa bedanya akal pikiran dengan tanduk? Apa bedanya akal pikiran dengan belalai gajah? Itu hanya alat saja. Dan manusia menggunakan akal pikiran seperti gajah menggunakan belalainya, seperti banteng menggunakan tanduknya. Nggak jauh beda. Manusia hanya menggunakan akal pikirannya untuk cari makan, cari minum, bersenang-senang, untuk menyerang atau bertahan hidup. Nggak jauh beda dengan mereka. Lalu apa yang membedakan kita dengan mereka? Sama-sama binatang. Kalau gajah itu binatang yang berbelalai, manusia adalah binatang yang berakal. Manusia adalah binatang yang berkeinginan. Jadi, di mana bedanya? Nah, ini tantangan buat sampean untuk menunjukkan bahwa saya berbeda dengan binatang. Apa yang membuat kita berbeda? Binatang tidak mampu mengenal dirinya. Binatang tidak mampu menyadari siapa dirinya. Itu yang membuat kita berbeda dengan binatang. Kalau kita mampu mengenal diri kita dan menyadari siapa kita, itu yang tidak dimiliki oleh binatang. Maka gunakanlah akal pikiran sampean sesuai dengan fungsi yang paling utama secara kodrat adalah untuk mengenal diri sendiri. Banyak orang yang belum mampu menggunakan akal pikirannya. Mereka belum mampu menggunakan akal pikiran. Yang mereka perlakukan terhadap pikirannya belum menggunakannya, baru mempermainkannya. Baru mempermainkannya, belum menggunakannya. Dan ketika manusia menggunakan akal pikiran, itu pun dalam fungsi yang kedua dan ketiga. Semua yang tercipta ini memiliki tiga fungsi. Ada fungsi substansial, ada fungsi aksidental, dan ada fungsi kondisional. Ya. Seperti misalnya gelas ini. Ini mungkin fungsi substansialnya untuk minum. Ya, untuk minum. Diciptakan memang untuk minum. Tapi fungsi aksidentalnya bisa saja kita gunakan untuk cebok, untuk nyiram. Itu fungsi aksidental. Tapi bisa juga gelas ini untuk nyawat orang yang kita gak suka. Ini kondisional. Ya. Nah, manusia menggunakan akal pikirannya hanya di kedua fungsi ini aja. Aksidental dan kondisional. Ketika mengalami kesulitan, fungsi kondisionalnya yang dipakai. Gak ada duit apa ya? Ngerampok apa nyolong apa? Ya. Padahal kalau manusia mau mengenali fungsi substansialnya, luar biasa. Tapi jarang manusia mengenali bagaimana cara kerja otak kita. Bagaimana mengaktifkan mereka. Padahal kemampuan mencipta ada di sini. Orang Jawa bilang, cipto rasa karso, itu ada di sini. Daya cipta ada pada temporal, ya. Rasa ada pada parietal, dan karsa ada pada temporal, ya. Sedangkan daya cipta ada pada oksipital. Kalau kunnya itu ada di mana? Di temporal. Payakunnya itu ada di prefrontal. Setelah diolah semua data.
setelah bertemunya petani dengan sawah. Nah, di sini kun fayakunnya. Jadi banyak orang yang belum mampu menggunakan pikirannya. Sama seperti anak kecil. Ya. Kalau anak kecil kita beri senjata, kira-kira kita bisa mengatakan bahwa anak kecil itu menggunakan senjata? Belum bisa. Disebut menggunakan senjata kalau anak kecil itu tahu apa itu senjata dan bagaimana cara menggunakannya. Akal pikiran kita itu lebih daripada senjata. Salah langkah, salah gerak, kecelakaan. Jadi jangan heran kalau sampai dalam hidup ini kadang-kadang mengalami kecelakaan, kegagalan, dan lain sebagainya. Itu bukan dari mana-mana. Hanya sampean salah menggunakan pikiran sampean. Salah menggerakkan pikiran sampean. Ini misteri yang sampai nggak tahu, sehingga Tuhan mengambil jalan pintas semuanya karena Tuhan. Seolah-olah seperti itu, tidak sesederhana itu. Ya, jadi disinilah kalau kita benar-benar ingin jadi manusia, bahkan bukan hanya manusia, yang disebut manusia pun masih binatang. Disebut manusia itu asal kata dari manas, dari kata-kata manas. Manas itu artinya pikiran ketiga. Nah, mungkin yang disebut kondisional tadi itu. Kita mempunyai 3 tingkatan dalam berpikir yang disebut dengan mana, budi, cita. Jadi manusia berasal dari kata-kata manas. Jadi pikiran terendahnya. Ya. Dan kalau kita kaitkan dengan sistem otak yang ada di dalam kepala kita, di dalam otak kita juga ada 3 macam otak, ya 3 macam otak, yang disebut dengan otak purba, otak mamalia lama, dan otak mamalia baru. Itu mungkin yang disebut dengan manas, budi, cita. Dan manusia lebih banyak dipengaruhi oleh otak purbanya. Cara hidupnya mekanis. Lapar makan, haus minum, pingin kelonan. Ya itu aja, muter-muter di sana. Dapur, sumur, kasur. Itu dipengaruhi oleh otak purba, otak reptil. Banyak yang mempengaruhi kita nih. Ada otak reptil, ada otak mamalia lama. Otak mamalia lama itu mempengaruhi kita dalam kehidupan ini dengan apa? Kita bisa lihat karakter itu. Kalau kita lagi senang, dikejar. Kalau kita udah nggak senang, ditinggalkan. Itu otak hewan. Itu otak hewan, ya. Jadi beda dengan otak reptil. Ya. Sedangkan otak manusia ini, gak hebat otak manusia ini. Kalau otak hewan itu senang dikejar, tidak senang ditinggalkan. Kalau otak reptil atau otak purba, dia mekanis. Lapar makan, ya, haus minum, berdiri, langsung nggak tahu apa ngapain. Kalau kepingin gerucuk lagi. Biasanya seperti itu kalau keinginan biologis, ya. Nah, kalau otak manusia pengaruhnya apa? Otak manusia itu dia kalau sudah punya idealisme, ukurannya bukan senang atau susah. Sekalipun idealisme ini harus dilakukan dengan cara menderita, dia berani melakukannya. Asal ini mampu dicapai. Ini yang kemudian ini melahirkan terorisme kan di sini. Mereka berani mengorbankan diri hanya demi satu idealisme tertentu yang dia yakini. Ini otak manusia dipengaruhi oleh seperti ini. Ini otak yang bagus, tapi seringkali disalah manfaatkan oleh orang-orang tertentu. Harusnya kita berani menderita untuk sebuah gagasan yang baik. Itu ada pada otak mamalia baru.
Dalam otak kita ada 3 macam otak yang disebut cerebellum, limbik, dan cerebrum. Nah, itu ilmiahnya di sana ya. Jadi seperti itu. Ada yang belum terjawab? Sudah. Sabar ya. Teman-teman. Ya, memang coba. Ya, ayo Mas.